Halo semuanya, selamat siang. Jam setengah satu nih, jam-jam makan siang ya. Nah, di sini saya akan menemani makan siang kamu. Kita akan coba hands-on Oppo Reno 8 5G. Ini Oppo Reno 8 yang varian paling tinggi, akan paling mahal. Meskipun saya sejujurnya belum tahu harganya berapa ya, karena baru diumumin itu besok. Nah, ini Oppo Reno 8 5G. Salah satu pembedaan, ini memang sekilas desainnya mirip ya sama Oppo Reno 8 ya, tapi ini benar-benar berbeda desain materialnya. Ini tuh kaca ya guys, tuh ini tuh kaca dengan ya memang kaca itu lebih mewah, tapi dengan segala kekurangannya. Kita bisa lihat di sini mudah sekali menempel bekas sidik jari, walaupun nggak tau kayaknya ini nggak gitu parah deh. Tapi namanya kaca, karakternya makanya pasti akan seperti itu. Tapi meskipun begitu, ini akan membuat HP itu terasa mewah banget. Nah, terus ada tulisan powered by Mari Silicon, karena ini adalah chip NPU bawaan dari Oppo ya. Dia berguna untuk memproses hasil gambar fotonya. Berbeda sama let's say Oppo Reno 8 yang 5G yang biasa, dia masih pakai NPU bawaan dari MediaTek Dimensity 1300 ya. Nah, ini dia menggunakan NPU sendiri. Kelebihan dari menggunakan NPU sendiri ini adalah Oppo tuh bisa bisa melakukan memproses gambar dari hasil tangkapan kamera sesuai dengan keinginan mereka. Dan memang hasil bagus banget. Kemarin udah pernah saya coba. Nanti hasil foto-fotonya bisa lihat aja di nextron.com ya. Nah, ini belakang kaca seperti ini. Bagian sampingnya dia menggunakan bahan aluminium gitu. Ya, beda sama Oppo Reno 8 lainnya, udah sampai masih plastik. Saya kebetulan nggak ada SIM card ejector, jadi nggak bisa ngeliat. Kayaknya sih dia akan double kayak hybrid ya kayaknya. Nah, di sini menggunakan aluminium. Nah, bisa dilihat di bagian sini, ya, dia kan kalau dilihat dari belakang, kameranya itu kan ada di daerah pojok ya. Nah, di daerah pojok ini menyebabkan frame-nya jadi nggak rata. Tuh, frame-nya nggak rata. Tapi pinternya adalah di sini ditaruh yang namanya garis antena. Garis antena ini buat apa? Tentu saja buat nangkep sinyal ya. Nah, karena dia garis antenanya lebih besar, seharusnya sih teorinya dia bisa ngasih penangkapan yang lebih baik ya dari biasanya gitu. Ini ada tombol power, khas Oppo ya, dia dikasih aksen hijaunya. Kebetulan ini varian warna hitam. Sebenarnya ada satu lagi yang varian warna hijau. Tuh, terus di belakangnya sini ada garis antena lagi 2. Jadi ada 4 garis antena. Oh, ada satu lagi. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 garis antena di Oppo Reno 8 Pro 5G ini. Di sini ada tombol volume, di atasnya ada mikrofon. By the way, ini ini stereo ya speakernya ya. Kita coba deh. Saya mau tahu sih stereonya itu ada di sebelah mana ya. Kan satu di bawah, satunya lagi itu di atas ini apa di earpiece. Meskipun kayaknya agak susah sih. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja muter videonya nextron ya. Jangan video yang lain, misalkan yang ini. Oh, ada iklan. Jangan diliatin, keenakan. Sebentar ya. Kita tutup. Kita berkesempatan diundang. Oh, cukup gede. Oh, speaker. Ini speaker guys. Ini ada speaker di bawah. Di atas ini. Soalnya biasa kan kalau speaker stereo gitu kan dia numpang di earpiece ya. Nah, untuk kali ini enggak. Dia speakernya emang dedicated sendiri di atas sama di bawah. Jadi speakernya stereo. Keunggulan dari speaker stereo kayak gini ya jelas ya, kalau lagi nonton video lebih enak karena suara kiri kanan. Kalau main game langkah kakinya kalian bisa tahu dari kiri atau kanan. Itu enaknya speaker stereo ya dibandingkan speakernya cuma satu. Sayangnya memang untuk Oppo Reno 8 yang lain yang ada di bawah-bawahnya itu speakernya masih satu doang. Gitu. Nah, untuk layarnya sendiri dia AMOLED 6,7 inci 120 Hz. Wah, cakep banget. Enak, gede ya. Tapi walaupun dia gede, nyaman sih, nggak terlalu berat perangkatnya. Tapi ya kalau dibandingin let's say Reno 8 jelas berbeda. Tapi ini masih ringan kok, masih enak, masih ringan banget.
nggak kayak kemarin waktu saya masih megang Tecnopovite kan berat banget ya, wajar sih 7.000 Yamaha. Ini baterainya kalau nggak salah 4.500 atau 5.000 gitu, tapi masih enak lah pokoknya, masih enteng banget. Pengisian daya 80 watt yang kalau kita berkaca dari Reno 8 5G kemarin sih itu sekitar 30-an menit udah penuh isi baterainya gitu. Sayangnya memang di sini saya nggak sempet ya untuk install game ya, tapi coba dulu deh. Coba install apa ya? Soalnya nggak ada ini kuotanya sayang banget. Tapi saya sempat tadi tes benchmark ya, Geekbench. Ini hasil skornya bisa dilihat di sini, skor benchmark Geekbench. Ini skor benchmark Antutunya. Ya lumayan lah. Memang angkanya tidak seperti Snapdragon 8 Gen 1 tentu saja. Ini mungkin setara kayak Snapdragon 888 lah. Mirip-mirip Snapdragon 888. Performa flagship tahun lalu. Tuh. Untuk kamera ya di depan standar lah ya, malam ada buat videonya dia bisa sampai 4K. Walaupun 4K stabilisasinya mati ya, dia stabilisasinya cuma mendukung di 1080 60 fps. Untuk foto-foto biasa dia bisa ke mode 50 megapiksel buat dapetin resolusi yang lebih besar. Nah lalu di bagian potret ini menarik karena dia ada beberapa filter ya. Ada potret warna AI tuh, jadi kalau misalkan dia nggak deteksi orang, gini aja deh. Nah gini aja ya, dia ngedeteksi orang, maka dia akan jadi warna belakangnya hitam putih. Ini nggak gitu kelihatan karena memang belakang saya warnanya putih ya. Kalau belakang saya warnanya lebih berwarna-warni mungkin nggak akan lebih terlihat efeknya. Lalu ada juga bokeh flare portrait yang bisa nangkep foto, nggak cuma sekedar bokeh, tapi bagian belakangnya itu bisa muncul klip gitu kalau ada sumber cahaya. Tuh, sama dia beberapa filter lagi lah ya, bisa dilihat di sini. Lalu di bagian selengkapnya nih fitur-fitur lain ada mode Pro. Mode Pro-nya itu dia bisa ngatur ISO, ngatur aperture, ngatur white balance, sama fokus. Ini white balance, ini exposure-nya bisa diatur juga. Lalu dia bisa ngasih fitur ada histogram juga nih, tuh ada histogramnya juga, keren banget. Lalu ada ini buat rasio, timer, ini pengaturan, bunyi rana, selfie balik, lokasi, metode pemotretan. Tuh dia bisa pakai telapak tangan, bisa diketuk saja di mana aja untuk mengambil. Tapi saya nggak saran ini ya, karena nanti kamu akan kesulitan kalau mau ngambil fokus. Ini ada untuk format HEIF atau HEIF. Ini HEIF ini nggak semua komputer Windows bisa ya, jadi harus download add-on dulu kalau mau buka format HEIF ini gitu. Ini untuk efek audio standar dan cerdas, merekam video dalam mode landscape, volume suara yang terekam dari subjek akan disesuaikan secara otomatis besar kecil video gitu. Ini mode pintar lah untuk nangkap itunya. Terus juga ada kunci fokus, jadi jadi kalau misalkan saya mau foto nih, tuh lihat tuh dia ada metode, ada lock buat fokusnya, dia bisa ngelock fokus seperti itu. Sedangkan di bagian mode lain ya, dia ada mode film. Tuh, dia ada mode film. Jadi sebenarnya mode Pro manual juga, tapi untuk video. Dia bisa ngaktifin grid ya, grid buat nentuin komposisi, buat nyelamatin flash. Terus ini buat ngebunyiin menunya, menyembunyikan menu. Pengaturannya kurang lebih sama kayak mode Pro tadi. Lalu ke mana lagi? Ada mode slow-mo. Slow-mo dia bisa sampai 960 fps tapi di HD ya. Tuh ini udah deteksi gerakannya. Tuh ya. Tuh saya lihat lagi ya, dia bisa 120 sampai 960 fps, tapi 900 fps ini baru kebuka di resolusi HD gitu. Dia ada dual view video, udah pernah kita buat juga. Template solo, pemindai teks, selang waktu itu time lapse ya, bahasa Indonesianya, bahasa Inggris ya. Orang lebih ngerti time lapse daripada selang waktu gitu. Ada mode panoramik juga, extra HD ya buat nangkap, sama kayak 50 megapiksel itu sih sebenarnya. Tuh, tapi dia ada mode filter ya gitu. Itu aja sih untuk kameranya yang bisa dieksplor. Lalu ada apa lagi ya yang bisa kita bahas ya? Tadi udah untuk layar, fitur-fiturnya sudah, ada baterai, ini mode hemat daya, super hemat daya, pengaturan lanjutannya, untuk mode seperti ini biasa lah ya, sama kayak HP Oppo lainnya. Lalu ada, oh ya,
Di tentang perangkat kita lihat dia ya diminta update, tapi saya nggak mau pakai internet saya. Nama perangkat nih penyimpanannya 256 GB. Lalu prosesornya pakai Dimensity 8100 Max SoC-nya ya. Yang tadi skornya 700 ribuan. Ini ColorOS 12 seri 1 yang nanti udah basisnya Android 12. Harusnya nanti menjelang akhir tahun dia dapat yang Android 13. RAM 12 GB, bisa kasih virtual RAM atau RAM expansion sampai 7 GB gitu. Nanti disesuaikan aja kebutuhan. Udah sih gitu aja soal sistemnya yang bisa kita bahas. Apalagi yang pengen tahu ya? Oke, itu aja. Ya, itu aja sih. Untuk hasil foto bisa cek di nextrend.com atau di YouTube Nextrend. Oke, sekian dari Bagus. Jangan lupa ya untuk follow Facebooknya Nextrend. Kita punya Instagram juga, ada TikTok juga, boleh di follow semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di live Nextrend berikutnya.